Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sama-sama kami hormati dan kami muliakan segenap jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Hidayah dan salat subuh musala sekitar, para tokoh masyarakat sepuh bini sepuh, para alim ulama yang mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat berkahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Di hari Ahad terakhir pada tahun 2021 ini ya, hari Ahad terakhir ya. Jadi ini hari Ahad atau pekan terakhir di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tahun-tahun 2021 ini bisa kita refleksikan, kita muhasabah diri di dalam amalan-amalan kita keseharian untuk kedepannya. Sebelum kita mulai, mari kita baca istighfar, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kesalahan orang tua kita, guru-guru kita, para nenek moyang kita, minal muslimat, saudara-saudara kita, para putra kita. Kemudian kita baca suratul Fatihah ini untuk diantaranya untuk Muhammad Yusuf Safingi bin Mustalifah ya, bin Mustalifah, dan Febri Arisandi binti Kasmini yang berharap untuk segera dikaruniai momongan gitu. Dan kita pun baca suratul Fatihah, kita niatkan untuk saudara kita, para jamaah yang memang sedang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah kembalikan kesehatan keafiatannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridha wa ilaika wa ilaika maghfiratika lillahi ta'ala wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi wa ila hadratin musannif hatta kitab syafa'a wa ila hadratin jami'i syekhina wa mu'allimina wa nasasanina wa nasasanina ila hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من تذاكر جيران بذي سلامي وجزت دمعا جرى من مغالة بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwasanya tentang surat Al-Hujurat, gitu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, gitu. Ini ayat yang menunjukkan bahwasanya disampaikan kepada kita ayat ke-13 ini bagaimana sikap kita dengan orang-orang di luar Islam, dengan orang-orang di luar Islam. Ya ayyuhan nasu, hai para manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Nah, di antara laki-laki. Jadi kita telah diciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Gitu. Kemudian apa lagi? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan telah kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, syu'uban wa qabaila, dan berkabilah-kabilah. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Jadi perbedaan yang memang telah Allah ciptakan ini, perbedaan yang telah Allah jadikan ini, ada kesemuanya itu tujuannya lita'arufu, untuk saling mengenal. Ta'aruf, orang kalau belum mengenal maka dia nggak sayang, gitu. Biasanya kalau orang itu belum mengenal, biasanya saling dzon, saling berprasangka. Dita'aruf. Nah, tapi kalau sudah saling mengenal, saling ketemu, apalagi sudah berkomunikasi. Pada umumnya manusia itu ingin dianggap baik di hadapan orang yang memang diajak bicara. Pada umumnya seperti itu. Nah, itu. Jadi perbedaan semua ini dijadikan untuk lita'aruf. Dari Sabang sampai Merauke lah kita hitung. Yang namanya orang Indonesia saja. Dari Sabang sampai Merauke berapa suku? Gitu ya. Berapa suku? Berapa bahasa? Berapa adat dan budaya?
yang maunya semuanya ini mempunyai perbedaan masing-masing, dari yang sampai bahasanya lembut sampai sikapnya kasar kelihatannya. Itu semua untuk lita'arafu. Jadi untuk kita saling mengenal, ta'aruf atau ta'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia indallahi, orang yang paling mulia di antara kalian indallahi di sisi Allah adalah atqakum. Orang yang paling bertakwa kepada kalian. Orang yang paling bertakwa. Innallaha alimul khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, khabirun, lagi maha. Jadi itu gitu. Jadi Allah itu gitu. Jadi Allah ciptakan. Nah, hal ini pernah disampaikan warawat Tabariyu fi adabin nufusi qala. Warawat Tabariyu telah meriwayatkan Imam Tabari fi adabin nufusi di dalam adabun nusus qala. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dakwah di Mina. Fi wasati ayyamit tasyriqi, di tengah-tengah hari tasyrik. Hari tasyrik apa? 11, 12, 13. Jadi kalau di tengah-tengah berarti tanggal 12, pada tanggal 12 hari tasyrik. Wa huwa ala ba'irin, kemudian Rasulullah ini dalam posisi di atas ba'ir, di atas unta. Rasulullah di atas unta kemudian menyampaikan, ya ayuhan nas, hai manusia seluruhnya, ala inna rabbakum wahidun, ala ketahuilah, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian itu wahidun, hanya satu, Allah. Wa inna abakum wahidun, dan sesungguhnya abakum, bapak kalian itu, abakum wahidun, satu, berasal dari satu, Nabi Adam berasal dari Adam. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, ala ketahilah, la fadla, tidak ada keutamaan sama sekali, li arabiyyin, bagi orang Arab, ala ajamiyyin, di atas orang ajam. Atas orang ajam itu di atas orang Arab. Ini bagian apa nih Pak? Ini namanya apa? Ya, baju apa nih? Baju kurung. Baju apa? Baju kurung. Namanya gamis kan ya? Komisun disebut gamis. Qaf jadi ga gitu ya, gamisun. Makanya kamus yang namanya komus menjadi gamus, asal jadi jangan jamus. Nah itu komisun. Ini adat mana nih? Arab gitu ya, Arab. Bapak pakai baju koko, adat mana? Cina. Nah, terus adat Indonesianya mana? Batiknya pundi. Gitu. Jadi nih Parosi itu apa asli orang Indonesia Pak ya, gitu. Jadi itu bahkan gitu. Memang pernah gitu ya. Pada waktu itu Mbah Hashim itu pada waktu resolusi jihad gitu, sebelum resolusi jihad. Pada waktu 10 November dengan datangnya Belanda kembali agresi Belanda pada saat itu, beliau pernah menyampaikan tentang dengan kaitan hadis Nabi, man syabbaha biqaumin dengan fahuwa. Siapa yang memang serupa dengan satu kaum maka dia termasuk golongannya. Kaitan dengan ribat tai dasi dengan celana dan yang lain gitu diharamkan, karena untuk apa? Untuk membangkitkan lagi semangat, itu diantaranya itu. Karena
Udahlah kita merdeka tapi masih diagresi lagi. Tuh gitu. Nah, ini adalah budaya. Ketakwaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan dilihat dari pakaiannya. Bukan. Bukan. Bukan dilihat daripada apa nih? Pakaiannya. Bukan dilihat dari apa nih? Sorbannya. Coba Pak, Bapak datang ke satu masjid, jamaahnya seluruhnya pakai gamis semua, pakai kopiah ini semua, terus pakai apa? Sorbannya sorban hijau yang panjang-panjang semua. Kira-kira kita minder nggak? Minder. Orang alim semua apa? Minder, gitu. Minder. Ibu-ibu datang ke pengajian, misalnya pakai, pas datang ke jamaahnya itu pakai gamisnya itu gamis Arab semua, yang hitam-hitam tuh Bu, iya kan? Terus, ya mentereng itu, kan gitu. Terus dilihat lagi semuanya pakai apa? Niqab, pakai cadar semuanya. Orang TNI sih ikut ya. Ikut-ikutan. Kita jadi begitu. Jadi Allah tuh nggak melihat itunya, nggak melihat itu. Memang Allah perintahkan di dalam kita nutup aurat. Memang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul, gitu. Kita hargai adat yang ada. Gitu. Tapi pun bukan berarti hal tersebut menunjukkan ketakwaan orang yang paling mulia. Jangan kita pun terkecoh. Orang pakai gamis kayak begini nih, pakai kopiah, pakai udeng. Ini saya saking aja saya nggak udeng-udengin, gitu kan ya. Nah, terus pakai bahasa Arabnya fase. Ya orang dari kecil di Arab, ya fase. Pakai bahasa Arabnya fase. Datang ke sini, punten, modal apa? Modal jenggot, gitu kan ya. Jenggotnya panjang, pakai gamis, pakai udeng-udeng. Kira-kira nyampe ke sini jadi syekh? Ya, syekh. Orang juga segan. Nah, hal tersebut di sisi Allah itu bukan hal itu, tapi yang paling bertakwa. Jadi la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang ajam. Gitu. Enggak ada yang utama. Enggak ada yang utama. Walaupun Rasulullah memang berasal dari Arab. Al-Qur'an dengan bahasa Arab, hadis dengan bahasa Arab. Cinta kita. Itu. Tapi keutamaannya itu tentang takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin, dan tidak pula orang luar Arab itu lebih utama di atas orang Arab. Orang Arab ada apa-apanya. Ini lebih utama, orang Indonesia lebih utama daripada orang Arab. Untuk menemukan rasa cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada nenek moyang kita sendiri, gitu. Enggak seperti itu, gitu. Wala li aswada ala ahmara, dan tidak pula bagi orang yang memang lebih mulia. Aswad, apa aswad? Hitam kulitnya, ala ahmara, atas yang memang kulitnya merah. Oh, kamu bajunya biru, kamu lebih utama daripada baju merah, gitu. Oh, kamu baju merah lebih utama dari baju biru. Nah, dikit lagi begitu ya? Dikit lagi gitu nggak Pak? Iya, dikit lagi begitu. Pakaiannya merah, terus dikit-dikit kuning. Ya dulu kalau yang nama zaman Orba kan, zaman Orba itu Orde Baru itu, yang warna kuning itu lebih dominan. Lebih dominan gitu.
Jadi nggak ada keutamaan kecuali takwa kepada Allah. Ya meski warnanya merah, tapi kalau dia nggak sholat, sukanya zalim, nyiasatin orang, ya nggak mulia di sisi Allah. Gitu kan ya? Ajas manfaat. Ya saudara. Wala ahmaru ala aswada illa bittaqwa, dan tidak pula yang warna merah, gitu, kulitnya merah itu lebih utama daripada yang kulitnya hitam, gitu. Illa bittaqwa, kecuali dengan takwa kepada Allah. Nah, ini Rasulullah sampaikan di Mina, gitu. Artinya apa? Ketika di hari tasyrik. Kalau di hari tasyrik, ketika beliau sedang apa? Melaksanakan apa? Ibadah apa? Haji. Karena kalau kita udah berangkat ke sana, seluruh penjuru seluruh manusia dari penjuru dunia itu yang muslim melaksanakan haji itu datang. Berbagai kulit, ada yang kulitnya hitam sampai biru, itu ada. Nah iya, gitu. Ada yang kecil sampai yang namanya sampai tinggi ada. Ada yang namanya kulit tuh manusia tuh matanya itu kayak boneka. Bukan hanya matanya, fisik apa? Fisik rupanya tuh pernah lihat boneka tuh, matanya biru, gitu kan ya? Irungnya mancung tinggi. Di sana ada. Pokoknya gimana niatnya dah. Jadi seluruhnya itu berkumpul di waktu haji. Di waktu haji itu seluruhnya berkumpul. Nah, untuk apa? Lita'arufu, untuk silaturahim, untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal. Bukan untuk saling ribut, bukan untuk saling duduk menduduki, bukan untuk saling musuhi, bukan. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbeda, lita'arufu, untuk saling merangkul. Lita'arufu, ingat ini. Gitu. Ya Pak ya. Jadi gitu. Jadi bukan untuk saling menghina, untuk saling saling berkompetisi dalam hal yang memang tidak baik, bukan. Tetapi untuk saling merangkul, untuk saling raket, untuk saling mengenal, untuk saling menghargai, menghormati di antara satu. Karena kenapa? Karena bapak kita satu, yaitu Nabi Adam. Gitu. Tapi pun kalau dalam soal agama, lakum dinukum waliyadin. Kalau soal agama ya lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Tapi dalam sosial tetap kita saling harga kita alhamdulillah ya rabbil alamin. Sekelumit saja. Nah, gitu. Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ala hal ballaghtu, ketahuilah apakah aku sudah menyampaikan hal ini di hari tasyrik itu di Mina. Qalu, kata para sahabat, na'am, engkau telah menyampaikan. Supaya apa? Nanti Rasulullah pun akan diminta, Muhammad, ente sudah menyampaikan belum ke umat kalian? Ke umat. Nah itu. Baik Bapak-Bapak sekalian yang dirahmati keluarga Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi perbedaan itu merupakan ikhtilafu ummati rahmatun. Dicari persamaannya, jangan cari perbedaannya. Adapun yang berbeda kita saling lana a'maluna walakum a'malukum. Saya ya kalian. Ya sudah, untuk menjaga silaturahmi kita, untuk menjaga supaya kita tetap baik, rukun, adem, ayem, enak gitu. Oh, kamu orang Jawa ya gitu, saya kan orang sini, orang Betawi lah gitu. Terus ada lagi, kamu orang mana? Orang seberang. Nah, jadi kalau orang seberang enggak kok, kita nggak bisa nyiriin begitu, tergantung daripada pribadinya masing-masing.
Jangan gara-gara satu pribadi akhirnya semuanya dipukul rata. Gitu, dipukul rata. Walaupun memang mempunyai adat. Tapi ada mustasnayat, ada pengecualian seperti itu. Kalau kita husnudzon kepada orang, insya Allah lambat laun orang tersebut nggak begitu. Walaupun di mata orang lain begitu, tapi orang tersebut di mata kita nggak begitu. Contohnya gini, pada umumnya orang lain itu menganggap dia itu pelit, karena memang kenyataan dia pelit. Tapi kita nih, kalau kita punya pandangan dia itu baik, dia itu nggak pelit, dan terus kita bertahan istiqomah dia itu nggak pelit, gitu prasangka khusus ke kita, dia insya Allah nggak pelit. Paham gak nih? Kalau kita menganggap anak ini nakal, si Fulan nih, ini nakal, ya, anak ini nakal, maka jadilah dia menjadi anak nakal. Tapi kalau kita berprasangka, berkeyakinan anak ini nggak nakal, hanya saja memang anak ini cerdas, gitu. Tapi medianya untuk mengeksplor daripada kecerdasannya dia terbatas, sehingga di dalam masyarakat dinamakan nakal. Gitu. Padahal apabila dia diarahkan pada tempat yang baik, pada tempat yang tepat, maka dia akan menjadi maksimal, bukan menjadi anak nakal. Paham nggak gitu? Nah ini tergantung. Nah masyarakat itu juga bisa menjadi sesuatu yang baik, masyarakat juga bisa menjadi sesuatu yang buruk, akan prestis, akan sifat seseorang. Kalau satu masyarakat itu menjadikan prestis, menjadikan predikat seseorang itu nakal, maka orang itu menjadi nakal. Rubahlah prasangka kita. Makanya dalam surat ini kan gitu kan, inna ba'dadh-dhanni itsmun ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Emang anak itu nakal? Emang udah nyambung tuh. Ingat, hati-hati. Kalam kita ini adalah doa. Kalam kita ini doa. Kalau kita doain tuh anak seseorang, apa anak kita, apa anak orang lain tuh nakal, jadi nakal. Satu orang, dua orang, tiga orang, iya emang ngobrol, dia emang nakal, emang begitu, orangnya susah, dibilangin emang batu, kan gitu ya. Betul-betulan jadi batu. Kira-kira yang keliru siapa? Anaknya itu apa kitanya? Kitanya sebenarnya. Besok repotnya lagi di yaumul kiamah, kita nggak menyadari itu kesalahan kita. Allah tanya langsung, ya Allah dia nakal. Langsung, loh saya nggak mau nakal ya Allah, saya sebenarnya pengen baik di hadapan orang. Tapi karena mereka menyemati saya nakal, ya saya jadi yang nakal. Karena mereka menyempati saya menjadi batu, ya saya jadi batu, nggak mau dikasih tahu. Paham nggak kira-kira ini? Makanya kalau kita terus memberikan kepercayaan kepada orang, insya Allah dia akan menjadi baik. Sambil kita berdoa, hati-hati. Walaupun kita yang namanya kita main tarik ulur. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hanya untuk menjaga kita, menjaga ketauhidan kita, menjaga akidah kita. Karena banyak hal, bukan hanya tadi saja, banyak hal yang akhirnya membuat kita lambat laun akhirnya tergelincir. Oleh karenanya ilmu terus kita gali, terus kita cari, supaya kita nggak mudah tergelincir dari siasat setan. Nah, terutama tentang perasaan kita. Nah, bukan peka ya, tapi perasaan. Kalau kita peka ya wajar, dan memang kita dituntut menjadi orang yang memang peka terhadap apa? Terhadap ketidakpunyaan, kemelaratan, kefakiran, kemiskinan dari orang lain, dan peka terhadap diri sendiri apa keutuhan diri kita, kemudian kita bisa mengatur itu semua.
Nah, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Nah, di akhir tahun 2021 ini mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, jadi orang-orang yang memang bisa bertanggung jawab dalam keilmuannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa lana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an kama ataita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da rida wa lakal hamdu idza radita 'ana da'iman abada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala matrudan wala mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu 'idatan wa al-akhirah ayatan minka warzuqna wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh malah.